Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, mahasiswa pembelajaran akidah akhlak. Di sini insyaallah saya akan menjelaskan poin pertama, tugas review jurnal tentang aliran ilmu kalam. Poin yang pertama ialah apakah yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Poin yang kedua, sebutkan hadis yang secara implisit menjelaskan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, kelompok apa saja yang dikategorikan sebagai bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke poin yang pertama tentang apakah yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara sederhana, sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari dua kata. Yang pertama, Ahlus Sunnah, yaitu segala yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa sabda, perbuatan, persetujuan, maupun sifat fisik maupun non fisik. Sedangkan Al-Jamaah adalah ulama yang otoritatif pada setiap masa. Jadi kesimpulannya ialah mereka yang pemahaman dan pengalaman agamanya didasarkan pada pemahaman dan pengalaman para sahabat, dan kemudian sebagaimana yang dipahami dan diamalkan oleh generasi kemudian secara berkelanjutan yang bersandar pada mata rantai keilmuan yang sering kita sebut dengan sanad, yang tidak terputus dan sampai pada Nabi SAW, baik dalam pandangan dan pemahaman maupun metode memahaminya. Alhamdulillah, poin pertama sudah saya bahas, insya Allah pada paham semua. Masuk ke poin yang kedua tentang hadis yang implisit menjelaskan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Imam Malik radhiyallahu an, ketika beliau ditanya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau menjawab, mereka yang tidak punya sebutan tertentu, bukan Jahmi, bukan Qadari, dan juga bukan Rafidhi. Artinya, mereka adalah mayoritas umat Islam yang pemahaman agamanya diwarisi dari generasi sebelumnya dengan silsilah sanad yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Alhamdulillah, itu poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga tentang kelompok apa saja yang dikategorikan sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini ada 8 kategori kelompok. Yang pertama, ulama tauhid atau ahli ilmu kalam. Yang kedua, kelompok yang mendalami bagian hukum syariat dalam Islam. Yang ketiga, kelompok ahli hadis. Yang keempat, ulama ahli tata bahasa Arab. Yang kelima, ulama ahli tafsir dan bacaan Al-Quran. Yang keenam, ulama ahli tasawuf. Yang ketujuh, kelompok pertahanan negara. Yang terakhir, penduduk secara umum. Setiap orang yang memiliki paham Ahlus Sunnah wal Jamaah berkewajiban mengawasi pemerintahan tokoh supaya tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya tercipta negara yang baik dan makmur di bawah pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.